lain untuk mundur. Kalian keroyok saya itu berapa aja, tidak akan pernah nyerah. Kasus pelecehan seksual yang menyeret nama Muhammad Subki Azal Sani alias Gus Beki, anak pimpinan Pondok Pesantren Sidikiyah, Ploso, Jombang, Jawa Timur, kembali mencuat dan menjadi perhatian publik. Penetapan tersangka oleh Kepolisian Resor Jombang, Jawa Timur pada Gus Beki ternyata tak membuat penangkapan terhadapnya menjadi mudah. Kamis pagi, penangkapan DPO Gus Beki berlangsung dramatis. Ratusan personil lengkap gabungan dari Polda Jawa Timur dan Polres Jombang kembali mendatangi Pondok Pesantren As-Sidikiyah untuk menjemput Gus Beki. Namun, kedatangan polisi malah dihadang sejumlah massa di dalam pesantren. Kita akan rekam dan akan kami identifikasi, akan kami tangkap di kemudian hari. Jangan kira nanti Bapak semua ini massa kami akan lebih banyak. Ya, ini akan panjang. Sementara saya minta Pak Khairul dan yang lain untuk mundur. Pak Khairul, tolong dibuka. Oke, ini nanti kita akan masuk ke dalam. Ini kami berdasarkan surat perintah. Oke, ada. Tolong dibuka. Bagi yang tidak melaksanakan perintah. Pak Khairul, baik. Ya, udah 3 kali saya ingatkan, tolong dibuka. Silakan untuk petugas membongkar. Tangkap! Tangkap! Jangan terprovokasi.
Polisi yang akhirnya merangsek masuk ke dalam pesantren mengamankan sejumlah orang yang diduga menghalang-halangi proses penangkapan. Bahkan satu di antaranya diduga supir dari Gus Beki. Sampai saat ini ya polisi terus berupaya ya untuk mencari keberadaan MSAT. Kita sudah melakukan upaya mengamankan ya simpatisan ini ke Polres Jombang. Upaya polisi untuk menangkap Gus Beki berjalan alot. Polisi kembali terhambat oleh orang tua Gus Beki. Apalagi yang kita sudah batas sekarang ini sudah bangun rumah layak ini untuk kesuburan kemerdekaan. Upaya penangkapan terhadap tersangka Gus Beki sebelumnya juga telah dilakukan polisi. Namun penangkapan tersebut gagal dilakukan. Drama penjemputan paksa Muhammad Subki Azal Sani alias Gus Beki, terduga pelaku pelecehan seksual pada MNK yang tak lain adalah santrinya sendiri, akhirnya berakhir. Penantian panjang polisi untuk menjemput tersangka, anak Kiai Jombang tersebut, membuahkan hasil. Kamis sekitar pukul 11 malam, Gus Beki akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Sejak jam 8 pagi, kami tetap mengedepankan komunikasi dengan pihak orang tua karena beliau orang yang kami hormati. Dan akhirnya pada hari ini yang bersangkutan menyerahkan diri kepada kami untuk ditahap-duakan. Lantas, bagaimana sebenarnya awal kasus ini terjadi? Saya minta Pak Khairul dan yang lain untuk mundur. Kalian keroyok saya itu berapa aja, tidak akan pernah nyerah. Dan ditetapkan menjadi tersangka, ternyata belum ditangkap. Kasus dugaan pelecehan seksual yang telah dilakukan oleh anak seorang kiai, pemilik pesantren tersohor di Jombang, Jawa Timur, cukup menyita perhatian. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun yang bersangkutan tidak mau begitu saja memenuhi panggilan polisi. Kasus ini bergulir sejak tahun 2019 lalu. Saat dilaporkannya Muhammad Subki Azal Sani alias Gus Beki pada 29 Oktober 2019, lalu di bulan Desember 2019, Kepolisian Daerah Jawa Timur menetapkan Gus Beki sebagai tersangka. Tim TV One sempat menelusuri kasus ini pada bulan Januari tahun 2020. Tim menyingkap tabir lagi menuju ke kota Jombang. Jadi ternyata beberapa bulan terakhir kota Jombang ini ramai karena ada kasus pencabulan yang melibatkan anak dari kiai ternama di kota ini. Kita lihat nanti penelusurannya seperti apa, terus fakta-faktanya seperti apa. Tim berusaha mendatangi langsung Pondok Pesantren Sidikiyah untuk mengkonfirmasi kasus yang disangkakan pada Gus Beki, putra Kiai Mukhtar Mukti, pemilik pondok pesantren. Saya kalau mau ketemu Gus Beki gimana? Nggak bisa. Kenapa ya? Ya beliau gerah. Kenapa? Beliau gerah. Gerah. Gerah, sakit. Sakit apa?
Beliau Pak Yainya. Pak Yainya sakit apa? Sakit lama, masih jadi dalam perawatan terus. Enggak, gini kan kasus hukumnya kan jalan ya. Kita butuh konfirmasi. Kalau kita nggak ada kepentingan apa-apa selain konfirmasi, Mas. Saya mau lihat-lihat. Loh, lihat-lihat kemana, Pak? Loh, emang nggak boleh? Loh, nah ini... Lihat-lihat tok loh. Loh, nggak boleh toh, Pak. Kenapa? Loh, nah ini kan beliau kan masih dalam proses penyembuhan. Saya nggak manggil-manggil. Tidak. Saya lihat tok gitu loh. Iya kan, Pak. Hah? Masa nggak boleh? Nggak boleh, kita cuma... Mohon maaf, Pak, ke posko aja, Pak, ke posko. Ke posko aja. Sambil nelfon? Iya, sama ke posko aja, ke posko. Nggak apa-apa, Pak, sambil nelfon. Saya sambil lihat-lihat. Itu tulisannya apa sih? Iya, kamu harap lapor, Riz. Iya, aku lapor. Iya, di kamar sini, gitu. Pak. Saya lapor, Pak. Iya. Iya, kan Pak. Saya bertamu baik-baik, Pak. Iya, Insya Allah saya baik-baik, maksud saya pun baik. Kita Saya ngelayan kesini. juga baik-baik, nyampaikan. Pembaktian nama baik, gak perlu penghancuran nama baik itu. Kenapa kalian gak berani main gentle? Karena kalian licik dan picik. Dalam postingan itu, Gus Beki juga merasa heran jika dirinya dijadikan tersangka. Lu gak tau ketemu wonge kok jarane tersangka gitu kok nanti. Lu wonge lu gak buron. Wong iku ono, orangnya itu ada di rumah. Nah, sekarang tak buktikan bahwa saya masih di sini di rumah. Saya masih bisa rokokan enak, saya masih bisa makan, minum, kopi. Saya tidak pernah kemana-mana. Dari mereka mengirim surat kepada saya dan sampai sekarang saya tidak pernah kemana-mana dan mereka juga nggak pernah datang ke sini. Nah kalau saya disuruh ke sana, baju sampai kiamat kok, yo gak gelem. Baju sampai kiamat nggak akan aku datang. Saya tidak akan pernah menyerah Kurang alamiah kepada kedoliman. Tidak ada kamus di dalam hidup saya untuk menyerah untuk menyerah kepada kedoliman itu nggak ada. Bambuk keroyok piro ae. Bah kalian keroyok saya itu berapa aja, tidak akan pernah nyerah. Dalam video lainnya di sosial media, Gus Beki juga mengatakan jika kasus yang dituduhkan padanya tidak masuk akal. Sekarang gini ya, kalau misalnya memang saya itu berbuat salah, apalagi dengan tuduhannya yang nggak pantas seperti itu, ya mestinya kan keluarga saya kan ya mesti mencak-mencak no. Ya mesti keluarga saya mesti bingung. Ya alhamdulillah, masalah itu terjadi 2017, 2 tahun yang lalu. Sampai sekarang, ya masih baik-baik saja. Nggak ada geger-gegeran sama istri saya, sama keluarga saya. Ya alhamdulillah masih baik-baik saja. Ya kalau nggak ada apa-apa, apalagi tuduhannya sampai kekerasan. Nggak masuk akal. Saya minta Pak Khairul dan yang lain untuk mundur.
saya itu berapa aja, tidak akan pernah nyerah. Muhammad Subki Azal Sani alias Gus Beki, pria yang disebut-sebut telah melakukan pelecehan seksual kepada santriwatinya berinisial MNK, telah membantah semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Namun beberapa waktu lalu kami sempat menemui keluarga korban untuk mendapatkan penjelasan soal cerita ini. Kami keluar dari kota Jombang. Di satu tempat kami bertemu RO, keluarga korban. Kami pun dapat cerita darinya. Pada tanggal 20 Mei, itu saya mendengar kabar bahwa adik saya itu menjadi korban dari MSA. Karena ada kegiatan itu tadi, kan saya kaget, tuh kok bisa, maksudnya bagaimana? Dijelaskanlah itu tadi bahwa dari kegiatan tersebut ternyata adik saya itu menjadi korban pelecehan, dan itu dilakukan 2 kali. Jadi cerita adik saya 10 hari setelah 8 Mei 2017 itu dia melakukan lagi dengan MSA, tapi dengan paksaan. Kalau memang adik tidak mau, akan menyesal seumur hidupnya. Waktu interview itu kan personal satu-satu. Nah, di situ itu akan ditransferkan ilmu metafakta, namanya ilmu metafakta. Nah, dari situ caranya untuk mendalami ilmu metafakta harus melepas seluruh pakaian. Metafakta itu ilmu yang menetralkan akal pikir, jadi nggak pakai logika. Kalau masih berpikir buat apa kok pakai dilepas pakaiannya, berarti masih menggunakan logika. Jadi ya mau nggak mau harus melepaskan logika itu. Adik saya sudah punya firasat ini udah nggak benar gitu. Tapi dari situ MSA sudah menekan adik saya, kalau kamu tidak mau, kamu akan menyesal seumur hidup kamu. Adik saya ketakutan. Akhirnya mau nggak mau ya ikut ke Kurit dan dijemput oleh orang-orang pesuruhnya MSA itu tadi. Adik saya itu pernah ketemu langsung dengan Pak Yai setelah kejadian ini, tapi akhirnya kan gagal karena mungkin MSA memutarbalikkan fakta di depan Pak Yai. Ya, kami akan memegang teguh prinsip kami bahwa keadilan itu harus ditegakkan, kebenaran itu harus diutarakan, harus diperjuangkan. Ya, bagaimanapun kan masalah ini harus tuntas. Kami berharap polisi, hakim, dan yang terkait harus segera menuntaskan masalah ini seadil-adilnya. Kini pihak korban masih berjuang untuk mencari keadilan. Tentu semua itu ada di tangan penegak hukum. Dua.
Ayo.